Lydia Nurrahmani. Hari ini kita akan membahas video pemecahan masalah pembelajaran bagi siswa untuk video IKI. Ya, ini masalah yang saya angkat adalah pelajaran komputer merupakan pelajaran yang menakutkan. Jadi kayak monster ya. Jadi anak-anak adalah menilai pelajaran komputer itu adalah pelajaran yang menakutkan. Nah, ini deskripsi pemecahan masalahnya. Jadi mata pelajaran BTIK atau Bimbingan Teknologi Informasi dan Komputer di SMA sebetulnya adalah merupakan mata pelajaran yang dinantikan oleh sebagian siswa. Tapi sebagian siswa lainnya malah justru takut sama mata pelajaran ini. Di kasus tertentu, pembelajaran ini itu dilakukan di kelas karena mungkin lab komputernya sedang digunakan atau lab komputernya sedang diadakan perbaikan dan lain sebagainya. Jadi agar materi tetap bisa berjalan, materi praktek harus dilakukan secara teori agar anak-anak tetap bisa ada pelajaran. Hal ini merupakan masalah pokok yang menyebabkan siswa semakin tidak mengetahui tentang teknologi komputer. Jadi akar masalahnya nih, faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Yang pertama, siswa di sekolah saya itu belum begitu mengenal perangkat komputer. Kemudian yang kedua, siswa terlalu dimudahkan dalam teknologi yang instan. Mereka terlalu dimudahkan dengan one hand, dengan tangan. Mereka hanya dimudahkan dengan perangkat handphone yang ada. Jadi mereka tanpa komputer besar pun, tanpa komputer fisik, mereka udah nganggap mereka ini sudah bisa teknologi. Saya udah punya handphone, saya udah jago. Padahal mereka belum tentu mereka bisa, ketika mereka disodori oleh perangkat komputer, mereka belum tentu bisa mengoperasikannya. Kemudian siswa tidak bisa meraba perangkat komputer. Jadi ketika pelajaran praktek ini diteorikan, mereka nggak bisa tuh meraba-raba. Ini monitor seperti apa, kemudian mouse ini apabila digerakkan ke sini dia akan seperti apa, seperti itu. Jadi siswa sulit memahami materi praktek yang diteorikan dan adanya anggapan siswa bahwa mata pelajaran komputer adalah pelajaran yang menakutkan. Nah, untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran tersebut, biasanya saya melakukan beberapa cara seperti yang pertama, saya menjelaskan siswa tentang dasar-dasar komputer. Jadi saya mengenalkan siswa bahwa kamu punya game di komputer, kamu punya game di handphone kamu, tapi game itu dibuat dari komputer. Jadi dasar sebelum semua itu ada di template instan yang kamu bawa, mereka itu dapat membuat template manual yang dilakukan di komputer atau menggunakan perangkat yang lebih kompleks. Kemudian saya ngasih tahu ke anak-anak bahwa prospek kerja di kemudian hari akan lebih ke era teknologi. Jadi semakin berkembangnya teknologi, maka anak-anak juga harus semakin paham tentang teknologi. Kemudian menjadikannya pelajaran semakin menarik. Jadi saya kadang membuat game, kemudian materi-materi praktek saya buat untuk menarik. Nah, dari pemecahan masalah tadi, biasanya yang pertama, yang jelas, hal itu akan meningkatkan rasa keingintahuan siswa dalam hal teknologi informasi. Misalkan, siswa suka bermain game kodok Zuma. Kemudian kita bilang, kamu di handphone cuma bisa main, tapi kamu di perangkat komputer, kamu bisa membuat kodok Zuma yang lebih expert. Kamu bisa membuat sebuah game yang lebih kamu suka. Itu akan meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Oke, saya juga ingin bikin game kodok Zuma, tapi yang bukan kodok misalkan, tapi saya inginnya landak seperti itu. Kemudian siswa jadi senang terhadap teknologi karena mereka merasa ya memang benar teknologi ini akan terus berkembang. Jadi kalau misalkan anak tidak mengikuti perkembangannya, mereka akan ketinggalan jauh. Kemudian hal ini juga dapat mengurangi tingkat gagap teknologi bagi siswa. Jadi yang ketika pertama siswa takut menyentuh komputer karena saya nggak bisa, saya takut ada yang salah, saya takut kayak gini rusak. Ketika saya membuat pelajaran menyenangkan, jadi misalkan saya membuat pelajaran, oke, kita merakit komputer, kalian jangan takut komputer itu rusak, komputer itu adalah bisa diperbaiki gini. Jadi mereka akan percaya diri dan mereka akan berani mencoba. Nah, sumber rujukan data tadi saya ambil dari pengamatan setiap hari ketika pembelajaran berlangsung selama proses pembelajaran mata pelajaran BTIK kelas 10 di sekolah saya. Terima kasih.